Selamat siang pada peserta mata kuliah pengantar manajemen keuangan. Pada siang hari ini Bu Lili akan menyampaikan materi chapter 8 yaitu Risk and Return. Dalam pokok bahasannya, untuk chapter 8 ini fokus pada dua variabel utama, yaitu risk and return. Supaya kita bisa mengambil keputusan investasi yang baik, yaitu investasi yang tentu saja memberikan hasil maksimal bagi kekayaan pemegang saham, atau dalam hal ini bagi investor. Kalau kita mau investasi untuk kepentingan sendiri, berarti harus bisa mengkuantifikasi dua variabel tersebut. Berarti pada akhirnya kita harus tahu ya, returnnya itu berapa persen dan risikonya juga berapa persen. Oleh karena itu mari kita belajar cara untuk memperoleh nilai return dan nilai untuk risikonya. Sesungguhnya risk and return itu mempunyai pola hubungan yang positif. Artinya high risk, high return. Di dalam sebuah investasi yang menjanjikan return yang tinggi, tentu harus disadari bahwa investasi tersebut juga mengandung risiko yang cukup besar. By definition bisa dilihat di slide 4. Banyak sekali cara untuk mendefinisikan apa itu risiko. Ada yang menyebut bahwa risiko adalah merupakan unfavorable outcome. Ada yang menyebut bahwa risiko adalah sebuah ketidakpastian atas hasil yang diterima di masa yang akan datang. Dengan definisi yang dimaksud itu pada prinsipnya semua definisi itu hendak menjelaskan bahwa yang disebut risiko adalah sebuah penyimpangan hasil. Untuk yang namanya return atau hasil, cara mengukurnya secara sederhana. Kita bisa melakukan pengukuran return berbasis dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar, cash inflow dan cash outflow. Selisihnya kita sebut net cash flow. Ketika net cash flow positif, itu artinya cash inflow-nya lebih besar dari cash outflow. Nah, itu adalah merupakan investasi yang menguntungkan tentu saja. Perhitungan return diekspresikan di slide 6. Kalau kita asumsikan ini adalah merupakan investasi pada aset saham, maka terlihat bahwa return on stock atau hasil saham itu diperoleh dari dua macam komponen. Yang pertama adalah dividen dan yang kedua adalah capital gain. Sementara capital gain itu adalah merupakan selisih dari harga jual dikurangi harga beli. Maka akan tampak di persamaan slide 6. CT ditambah PT minus PT-1 dibagi PT-1 dikalikan 100%, akan nampak berapa returnnya dalam persentase. Ini bisa dilihat, ada contoh ya. Robin itu sedang mempertimbangkan dua macam investasi saham, Apple dan Walmart. Kalau dilihat dari perhitungannya, maka diperoleh return untuk Apple itu lebih tinggi, yaitu 30,7%, hampir dua kali lipat dari Walmart. Perhitungannya mengikuti formula di slide sebelumnya ya. 5,3 ini adalah merupakan dividen, kemudian capital gain-nya diperoleh dari selisih 5,5
532,17 dikurangi 411,23 dibagi dengan harga belinya yaitu 411,23. Melihat dari perhitungan Apple dan Walmart, tentu Apple memberikan return yang lebih tinggi. Tabel 8.1 memberikan pesan tentang dua hal. Mahasiswa diharapkan bisa membedakan nominal return dan real return. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga harus bisa memahami bahwa semakin tinggi risiko yang terkandung di dalam sebuah aset, itu akan juga menjanjikan return yang lebih tinggi. Untuk yang pertama yaitu kita bisa melihat nominal return angkanya selalu lebih besar daripada real return. Kenapa seperti itu? Karena real return itu adalah merupakan tingkat hasil yang diperoleh investor setelah di-adjustment dengan inflation premium. Dalam tabel 81 ini kita bisa lihat nilai inflation premiumnya adalah 3% untuk negara tersebut. Berarti treasury bill yang semula returnnya 3,9% itu sesungguhnya real returnnya hanya 0,9%. Sementara common stock itu real returnnya ada 6,2%. Dari 9,3% dikurangi dengan inflation premiumnya sebesar 3%. Untuk preferensi investor, jadi tadi akan Apple memberi return yang lebih tinggi, sementara Walmart returnnya lebih rendah. Tapi apakah selalu bahwa semua orang atau investor akan memilih Apple? Tentu saja pertimbangannya ada unsur yang kedua, yaitu risiko. Karena keputusan investasi tidak hanya dilihat pada returnnya. Dilihat dari preferensi investornya ada 3 macam. Kalau kita lihat ekstrimnya, yaitu ada risk averse, itu artinya investor yang lebih bersedia untuk menerima return lebih rendah karena kemampuan untuk menghandling risikonya juga rendah. Berbeda dengan risk seeking. Kalau risk seeking itu investor yang mengejar return yang lebih tinggi dengan bersedia menghadapi risiko yang lebih tinggi pula. Tadi kita sudah bisa menghitung return. Sederhana kan, return tadi perhitungannya hanya berdasarkan cash inflow-nya. Sekarang kita harus masuk dalam perhitungan risiko, karena ini adalah variabel kedua yang akan menentukan investasi mana yang akan kita pilih. Pengukuran risiko yang paling sederhana itu menggunakan range. Range itu adalah selisih antara return maksimum dikurangi dengan return minimum. Bisa dilihat contohnya di slide berikutnya. Terlihat di aset A, risikonya diukur dari range 4%. Sementara untuk aset B 16%. Dari angka range itu jelas terlihat bahwa aset B risikonya lebih tinggi dari aset A, 4 kali lipat nilainya lebih tinggi. Dari mana sesungguhnya angka 4% itu? Sederhana, yaitu angka maksimumnya pada optimistik 17%, kita kurangi 13% yang terendahnya di aset A. Berlaku sama untuk aset B. Ukuran risiko yang kedua adalah standar deviasi. Jadi tadi kita sudah menyimak ukuran pertama adalah range, yang kedua ini adalah standar deviasi. Secara sederhana, maka rumus untuk standar deviasi bisa diperoleh di pengukuran return ini. Saya rasa sebuah perhitungan yang sederhana saja, tinggal kita mengalihkan probability kali returnnya. Kemudian kita masukkan di kolom ketiga, hasil perkalian tersebut kita jumlahkan sehingga kita memperoleh expected return untuk aset A 15%
Dengan cara sama kita juga memperoleh expected return untuk aset B adalah 15%. Ternyata kalau kita lihat dari expected return-nya, baik aset A dan aset B menghasilkan return yang sama, yaitu 15%. Tetapi bagaimana dengan risikonya? Mari kita ukur dengan standar deviasi. Dari rumus standar deviasi yang tersedia di slide sebelumnya, untuk aset A kita masukkan sesuai dengan rumus yang ada, hasilnya adalah 1,41%. Sementara untuk aset B, risikonya yang diukur pakai standar deviasi ada 5,66%. Berdasarkan informasi ini kita memperoleh sebuah pasangan ya, dengan return yang sama 15% baik aset A dan aset B. Terlihat bahwa aset B harus menanggung risiko yang lebih tinggi, yaitu 5,66%. Maka pilihan investasi yang bagus adalah kalau dengan return sama, ya kita pilih dengan risiko paling rendah. Aset A lebih baik daripada aset B. Di tabel 8.5 maksud saya, itu kita melihat contoh yang berbeda dengan kasus yang sebelumnya. Kalau kasus yang sebelumnya bahwa aset A dan aset B dengan return yang sama, risikonya kita pilih yang paling rendah. Logis kan seperti itu. Tapi bagaimana dengan contoh di sini? Contoh di sini menunjukkan bahwa ada sebuah trade-off. Artinya yang returnnya lebih rendah, memang risikonya juga lebih rendah. Kita lihat ratio bill returnnya berapa, hanya 3,9% kan, yang dilihat dari nominal returnnya. Tadi kalau dilihat dari real returnnya dikurangi 3% tadi, 0,9%. Jadi treasury bill dengan nominal return 3,9%, risikonya adalah sebesar 4,7%. Kemudian common stock dengan return yang lebih tinggi yaitu 9,3% akan diikuti juga dengan risiko yang lebih tinggi 20,2%. Dalam kasus seperti ini tentu kita tidak bisa melakukan pemilihan secara langsung. Beda kan dengan kasus yang tadi. Kalau kasus yang tadi returnnya sama ya langsung aja kan pilih risiko yang lebih rendah. Tapi kalau kasus yang ini adalah returnnya semakin tinggi diikuti dengan risiko yang semakin tinggi. Oleh karena itu ada satu ukuran risiko yang ditampilkan lagi. Jadi yang pertama tadi range, kita sudah belajar. Yang kedua standar deviasi. Sekarang kita masuk ukuran yang ketiga, yaitu coefficient of variation. Coefficient of variation ini rumusnya adalah standard deviation dibagi dengan return. Berarti akan menemukan angka 1,2 dan 2,17 untuk common stock. Itulah ukuran yang bisa dipakai ketika kita berhadapan pada proses pemilihan yang lebih rumit, yaitu naiknya return akan diikuti dengan naiknya risiko. Ini rumusnya coefficient of variation seperti yang tadi Bu Lili sudah sampaikan, yaitu standar deviasi dibagi return, di mana pengukuran ini menjadi penting seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Ini juga ada contoh ya, aset A dan aset B tadi, maka kita akan bisa menemukan coefficient of variation-nya adalah 0,094 untuk aset A dan 0,377 untuk aset B. Mari kita sekarang melihat contoh kalau investasinya tidak berbentuk single asset. Semua yang Bu Lili jelaskan tadi itu adalah pengukuran risk dan return dalam kondisi single asset. Artinya investor hanya memilih satu aset untuk investasinya.
Walaupun tersedia banyak sekali pilihan-pilihan investasi, tapi akhirnya hanya dipilih satu saja, itu maksudnya single assets. Sekarang kita masuk dalam dunia portfolio. Mengapa dunia portfolio aset ini menjadi sangat menarik? Artinya seperti ini, saudara. Kalau kita hanya punya satu aset di dalam investasi yang kita miliki, maka keseluruhan harta atau kekayaan kita tergantung dari aset tersebut. Padahal masa yang akan datang itu penuh dengan ketidakpastian. Ketika masa depan itu menyebabkan aset yang menjadi investasi kita itu merugi, berarti ya seluruh kekayaan kita akan habis di dalam aset tersebut karena kita tidak punya cadangan untuk aset yang lainnya. Oleh karena itu, pilihan pada single assets itu tidak disarankan. Terlebih baik kita memiliki beberapa aset di dalam satu portfolio atau dalam satu wadah investasi kita. Jadi istilah yang sangat sering dipakai adalah jangan letakkan telur yang kita miliki hanya dalam satu keranjang. Artinya satu keranjang itu harus terdiri dari beberapa aset investasi. Yang disebut keranjang itu adalah portfolio investasi kita. Kalau kita sudah mampu membuat sebuah portfolio yang baik, maka harapannya apapun kondisi ke depan yang terjadi, apakah itu kondisinya akan buruk atau pesimistik, ataukah kondisinya itu akan baik, maka optimistik, hasilnya adalah investasi kita tetap aman. Berarti tujuan portfolio adalah dengan return tertentu kita berusaha untuk meminimumkan risiko yang ada. Memang tidak semua portfolio itu akan memberikan hasil yang seperti kita harapkan, yaitu tadi bisa meminimumkan risiko. Hanya portfolio yang efisien itu yang bisa menghadirkan konsep yang tadi saya sampaikan. Dengan return tertentu akan bisa meminimumkan risiko. Perhitungannya bagaimana untuk returnnya? Kita ulangi kembali. Kalau tadi pada single asset kita hitung berapa returnnya, berapa risikonya, maka sama saja. Ketika kita melakukan investasi dalam bentuk portfolio, kita juga kembali harus menghitung berapa returnnya portfolio tersebut dan berapa risiko portfolio tersebut. Untuk returnnya sederhana juga perhitungannya di slide 30 nampak. Kalau ternyata ada 3 aset, ya berarti setiap aset itu berapa nilai investasinya. Misalnya aset kalau di sini pakai aset 1, 2, 3 begitu ya. Kalau ada 3 aset, maka berapa bobotnya investasi kita pada tiap aset tinggal dikalikan dan dijumlah. Atau persamaannya ada di slide 30. Seperti contohnya juga ada di slide 31 ya. Kalau kita mau investasi dalam bentuk portfolio, kemudian kita tahu bobotnya masing-masing adalah 6-8% untuk W1 dan untuk W2-nya 3-1%, maka bobot ini tinggal dikalikan dengan return masing-masing akan menghasilkan return dari portfolio tersebut. Sigma dari bobot tentu saja adalah ini sebuah temuan yang bagus sekali karena aset X dan aset Y kalau kita lihat secara single asset, aset X itu punya risiko atau berisiko, aset Y juga berisiko. Tapi kalau aset X dan Y ini kita gabungkan menjadi aset di dalam portfolio, hasilnya luar biasa. Dengan weight 50% bisa meniadakan risiko. Berarti 2 aset berisiko kalau digabungkan bisa saling meniadakan risiko. Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah apa memang semua aset berisiko kalau digabungkan itu bisa meniadakan risiko ya? Tentu saja tidak.
memang dalam contoh tadi itu ekstrim sekali, yaitu dua aset berisiko digabungkan risikonya jadi 0. Kalau begitu kita perlu tahu faktor-faktor apa atau hal-hal apa yang bisa menyebabkan terjadinya sebuah peluang dua aset berisiko ketika digabungkan menjadi aset tidak berisiko. Dua risky assets digabungkan menjadi risk-less asset. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan itu sesungguhnya ada 3, saudara-saudara. Yang pertama adalah N. N itu adalah jumlah aset yang akan digabungkan dalam satu portfolio. Contoh kita tadi memang 2 aset. Tapi dalam kondisi nyata, saya rasa tidak cukup untuk menggabungkan 2 aset. Prinsipnya, semakin banyak aset itu dimasukkan dalam investasi kita, seharusnya akan semakin menurunkan risiko. Yang kedua adalah weights. Berapa bobotnya? Dalam contoh kita tadi ada 50%, tetapi tidak selalu 50% tadi juga akan meniadakan risiko. Oleh karena itu kita juga harus melakukan proses alokasi. Berapa persentase yang akan dibagi untuk aset-aset portfolio tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga yang kita perlu juga perhatikan dan ini sangat penting juga, yaitu masalah correlation yang ada di slide 34. Ternyata kalau kita mau menggabungkan aset dalam satu portfolio, kita harus mencari aset-aset yang mempunyai korelasi negatif. Yang paling sempurna adalah perfectly negatively correlated. Itu artinya korelasinya -1. Kalau sampai kita bisa menemukan hubungan antar aset itu adalah -1, maka aset-aset tersebut akan saling meniadakan risiko. Memang korelasi itu angkanya ada 2 ekstrimnya, +1 dan -1. Kalau +1 itu bukan mendiversifikasi risiko, yang terjadi adalah mengkonsentrasi risiko. Karena tujuan portfolio adalah untuk mendiversifikasi risiko, maka harus dihindari sebisa mungkin memasukkan aset-aset yang mempunyai korelasi positif, tetapi bisa dipilih aset-aset dengan korelasi negatif. Kalau 0 itu artinya korelasi 0 itu artinya aset tersebut tidak punya hubungan sama sekali. Tuh. Dari slide 835 ini, yaitu di figure 8.4 correlation, seperti yang Bu Lili sudah jelaskan, kalau ada 2 aset yaitu M dan N sebagai contohnya yang perfectly positively correlated, artinya korelasinya +1, itu akan terjadi pola hubungan yang sama. Ini adalah penggabungan aset yang buruk kalau masuk di dalam sebuah portfolio. Kenapa? Karena kita tidak akan memperoleh manfaat apa-apa, baik dengan single asset maupun portfolio asset, hasilnya sama saja. Kalau pegang M saja, artinya kalau saya pilih investasi M saja, itu akan terjadi pola seperti di gambar tersebut, yaitu yang sebelah kiri. Atau kalau saya pegang single asset M saja, juga akan tergambar pola return saya seperti gambar di sebelah kiri itu. Kalau saya gabungkan bagaimana M dan N, ya sama saja karena mereka memang 2 aset yang memiliki korelasi sempurna positif. Tapi akan menjadi berbeda kalau kita melihat di gambar yang sebelah kanan, yaitu kalau M dan N ini berada pada posisi memiliki pola hubungan -1 atau perfectly negatively correlated. Artinya M dan N kalau kita gabungkan menjadi satu portfolio di dalam investasi kita, maka return M dan N akan saling bisa mengcover risikonya. Artinya ketika M itu returnnya turun, maka N itu naik, sehingga secara keseluruhan kita tidak akan pernah menderita kerugian. Berarti sesuai dengan konsep
melakukan investasi secara portfolio, tapi tujuannya adalah untuk memperoleh return tertentu, tetapi dengan cara mendiversifikasi risiko atau risikonya menjadi minimum. Jadi dalam portfolio yang menjadi tujuan utama adalah prinsip diversifikasi untuk mengurangi risiko secara keseluruhan yang hanya bisa diperoleh ketika bentukan portfolio kita adalah portfolio yang efisien, yaitu portfolio yang bisa meniadakan risiko secara sempurna kalau kita menemukan korelasi antar asetnya itu -1. Dalam dunia nyata sangat sulit bisa menemukan aset yang satu mempunyai korelasi sempurna -1 dengan aset yang lain. Kalau seperti itu tidak masalah, karena kita tetap bisa mendiversifikasi risiko. Dengan mengurangi risiko, kita cari aset-aset yang korelasinya rendah atau negatif walaupun tidak sempurna -1. Kita bisa lihat contoh berikutnya di slide 38. Di situ nampak bahwa kalau aset itu kita pegang secara single asset, di sini ada 3 pilihan aset kan, yaitu ada aset X, aset Y, dan aset Z. Kemudian kalau kita investasinya adalah hanya secara single asset, kita memilih aset X, maka yang kita peroleh returnnya 12 dan risikonya 3,16%, dan seterusnya untuk aset Z. Di sini kita lihat bahwa ketika kita gabungkan itu terjadi kondisi yang luar biasa, yaitu kalau X kita gabungkan dengan Y, artinya gini, ketika kita pegang single asset, apapun pilihan kita, apakah itu aset X, aset Y, aset Z, semuanya mengandung risiko. Tetapi kalau kita melakukan investasi secara portfolio, nampak di slide 38 bahwa kombinasi X dan Y itu bisa meniadakan risiko. Jadi aset X dan Y kita gabungkan dengan weight 50% masing-masingnya, terlihat spektakuler, yaitu standard deviation yang menjadi 0%. Inilah yang kita cari. Sementara kalau kita menggabungkan X dan Z, ternyata hasilnya sama saja dengan kondisi kalau kita memegang aset ini secara single asset. Berarti portfolio X dan Z kita sebut portfolio yang tidak efisien atau inefisien, sementara portfolio XY itu yang kita cari. Di seluruh dunia akan dicari X dan Y tersebut. Mengapa X dan Y bisa menghasilkan standard deviation 0%? Itu karena korelasi antara aset X dan Y negatif sempurna. Oke, seperti itu penjelasannya untuk kepentingan korelasi. Untuk selanjutnya tentu saja investasi dalam bentuk portfolio tadi tidak hanya bicara gabungan aset dalam satu negara. Misalnya tadi X, Y, Z itu adalah merupakan aset-aset yang berupa saham-saham listing di Bursa Efek Indonesia. Tetapi bicara tentang portfolio itu juga bisa kita melakukan investasi dalam bentuk gabungan aset yang berada di luar negeri. Kita sebut international diversification. Contohnya kita menggabungkan antara berbagai macam aset dari berbagai macam negara. Tujuannya sama sebenarnya, untuk kepentingan mendiversifikasi. Saudara-saudara peserta mata kuliah PMK, masih semangat ya. Kita sekarang berada pada bagian akhir, yaitu pada slide 43 ini.
Bu Lili mereview sebentar. Kita sejauh ini sudah belajar bagaimana menghitung risk and return dalam kondisi yang pertama single context. Yang kedua, kita juga sudah belajar dalam kondisi investasi pada portfolio konteks. Masuklah kita sekarang pada bagian ketiga, yaitu investasi dalam kondisi market equilibrium konteks. Untuk bagian ketiga ini, kita menggunakan model yang disebut dengan model CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Sebelum kita masuk di dalam perhitungan model CAPM ini, mari kita harus jelas dulu tentang jenis risikonya ini. Ini harus betul-betul dimengerti secara hitam putih, artinya tidak lagi ada percampuran di dalam pengertian kita, tetapi kita harus bisa membedakan dengan baik. Kalau total risk itu adalah penjumlahan dari dua macam risiko, yaitu non-diversifiable risk dan diversifiable risk. Apa yang disebut dengan diversifiable risk? Diversifiable risk itu adalah risiko yang bisa didiversifikasi karena kita melakukan strategi penggabungan aset. Seperti yang sudah kita pelajari tadi di dalam konteks yang kedua, yaitu portfolio konteks atau portfolio aset. Tadi ada contoh kan, ada X, Y, Z. Kemudian kita gabungkan X dan Y, hasilnya luar biasa. X-nya berisiko, Y-nya juga berisiko, tapi X dan Y ketika kita gabung dengan porsi 50%, standar deviasi portfolionya itu nilainya 0. Berarti diversifiable risk itu notasinya tadi kita pakai standar deviasi portfolio. Artinya risiko portfolionya 0. Risiko portfolio adalah nama lain dari diversifiable risk, yaitu risiko yang bisa didiversifikasi karena kita melakukan portfolio. Mengapa risiko ini bisa didiversifikasi? Karena risiko yang masuk di dalam portfolio risk itu ada risiko yang disebut dengan firm specific risk. Nama lainnya juga disebut sebagai unsystematic risk. Nggak usah khawatir ya, memang namanya banyak, tapi artinya sama. Jadi boleh disebut diversifiable risk, unsystematic risk, portfolio risk, firm specific. Itu sama saja artinya. Kemudian risiko yang kedua ada non-diversifiable risk. Non-diversifiable risk adalah jenis risiko yang tak akan bisa atau tidak akan bisa dieliminasi, tidak akan bisa didiversifikasi walaupun sudah kita lakukan portfolio. Sekalipun portfolio kita efisien, namun risiko ini tetap tinggal, tetap ada. Karena risiko ini lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang uncontrollable bagi perusahaan. Berbeda dengan diversifiable risk tadi, itu risikonya kan risiko yang ada di dalam perusahaan, firm specific, berarti risiko itu sesungguhnya bisa dikelola, diturunkan oleh perusahaan. Non-diversifiable risk itu disebut juga dengan systematic risk. Oke ya, jadi paham ya, nggak usah khawatir namanya banyak, tapi artinya sama. Kalau diversifiable risk itu bisa dikurangi dengan cara portfolio. Tadi diukur pakai standar deviasi portfolio. Sementara non-diversifiable risk atau systematic risk tidak bisa dikurangi. Berarti yang relevan harus kita pertimbangkan dengan sangat baik itu justru adalah yang non-diversifiable risk. Karena walaupun kita sudah berupaya, risiko ini tetap tinggal, tetap ada. Gambar 87 itu secara visual bisa dilihat bahwa total risk adalah gabungan dari dua risiko tersebut, dan non-diversifiable risk selalu dia berbentuk garis flat
yang tak akan berkurang walaupun kita mau investasi berapa aset sekalipun. N-nya mau 5 sampai N-nya 25 dalam portfolio kita, maka systematic risk atau non-diversifiable risk tidak berkurang sama sekali. Oleh karena ini yang relevan untuk kita pertimbangkan karena tidak bisa berkurang. Berbeda dengan diversifiable risk yang bisa terus berkurang dengan banyaknya sekuritas atau aset di dalam portfolio kita. Semakin besar N-nya, maka risikonya itu diharapkan akan semakin turun. Yang tadi sudah kita ukur pakai standar deviasi portfolio. Kalau begitu, pada single asset risiko diukur pakai standar deviasi, pakai range, pakai coefficient variation. Kalau walaupun kita akhirnya menetapkan pakai standar deviasi ya, supaya bisa diperbandingkan. Artinya ketika pada single assets kita pakai standar deviasi, assets berarti standar deviasi saham A, begitu kan. Kemudian kalau pada portfolio assets kita mengukurnya risikonya menggunakan standar deviasi portfolio, di mana portfolio itu adalah gabungan assets. Kemudian pada market equilibrium konteks atau dengan model CAPM, ukuran risikonya kita menggunakan beta. Jadi beta ini adalah ukuran untuk non-diversifiable risk. Beta adalah ukuran untuk systematic risk, risiko yang tidak bisa didiversifikasi. Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana rumus banyaknya beta. Kalau kita mau portfoliokan, maka tinggal seperti rumus menghitung return portfolio. Kita kalikan saja bobot setiap aset dengan beta masing-masing, kemudian kita jumlahkan. Itu kita sudah bisa menemukan beta portfolionya. Contohnya seperti di tabel 810 juga bisa kita lihat. Ada portfolio V dan portfolio W. Portfolio V dan W sama-sama memiliki kandungan 5 aset. Namun betanya berbeda-beda. Terlihat bahwa untuk portfolio V itu betanya lebih tinggi daripada portfolio W. Coba kita lihat dulu perhitungan betanya, ternyata ketemu kan betul portfolio V itu beta portfolionya 1,2. Sementara beta W itu 0,91. Jadi untuk mengatasi risiko yang tidak bisa didiversifikasi ini atau risiko sistematik atau non-diversifiable risk, itu bisa kita lakukan proses portfolio dengan menggabungkan aset-aset yang memiliki betanya masing-masing. Kurangkan ini tadi return on stock RJ dikurangi RF, karena plus di belakangnya itu adalah merupakan risk premium. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada contoh soal lagi, saya rasa sudah bisa dilihat contoh soal ini, yaitu Z itu kita bisa peroleh returnnya 13% dengan menggunakan model CAPM. 7% ada risk free-nya, 1,5 ukuran betanya, 11% dikurangi 7% itu merupakan market risk premium, di mana 11% market return-nya dan 7% tentu adalah risk free-nya. Kalau saudara-saudara peserta mata kuliah PMK dengan memahami berapa return market minimum yang seharusnya diperoleh investor, kalau kita mengetahui bahwa contohnya ini Z, itu return minimum yang harus diperoleh investor adalah sebesar 13%, dikarenakan beta
dari saham Z itu adalah sebesar 1,5, maka angka ini menjadi sangat penting. Angka ini menjadi dasar rujukan apakah investasi kita ini bagus atau buruk. Tentu saja kalau pasar memberikan minimum kita harus dapat return 13%, ternyata dalam kenyataannya return yang kita peroleh secara aktual lebih rendah dari 13%, tentu saja berarti investasi kita itu adalah bad investment, karena investasi kita tidak mampu memberi return yang setara dengan yang diperoleh dari pasar. Dan berlaku sebaliknya, kalau secara actual return yang kita peroleh lebih tinggi dari yang diperoleh dari rata-rata return di pasar, yaitu lebih tinggi dari 13% untuk saham Z ini, maka dikatakan bahwa investasi kita adalah investasi yang good investment. Oleh karena itu, pada bagian ketiga ini adalah sangat penting. Setelah kita memahami portfolio assets, tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus tetap masuk pada konteks yang ketiga, yaitu market equilibrium konteks ini. CAPM itu mengasumsikan bahwa kita sudah beres urusan portfolio assets kita. Artinya kita sudah mampu mendiversifikasi risiko portfolio itu sempurna. Bahasanya sering kita sebut well diversified portfolio. Ketika semua risiko yang tidak sistematis itu sudah kita reduksi sampai 0, berarti hanya tinggal satu risiko yang menjadi pertimbangan kita, yaitu risiko sistematisnya yang diukur dari beta. Demikian perkuliahan kita pada siang sampai sore hari ini sudah kita dengarkan bersama. Jadi kesimpulannya, hari ini kita telah mampu untuk bisa mengukur risk dan return yang berada pada 3 konteks. Yang pertama adalah single konteks, diukur pakai standar deviasi sekuritas secara individu. Yang kemudian yang kedua adalah mengukur risiko dalam konteks portfolio assets, diukur menggunakan standar deviasi portfolio. Dan yang terakhir adalah mengukur risiko sistematis atau risiko yang non-diversifiable dengan menggunakan CAPM. Ukurannya kita pakai beta sekuritas. Semoga perkuliahan bermanfaat bagi para mahasiswa dan semua yang mendengarkan tentang pembelajaran risk and return untuk investasi. Terima kasih, Tuhan memberkati.